Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membawakan materi terkait dengan gejala jiwa campuran. Saya di sini tentunya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman kita. Ada Mbak Nur Indah Wulan, ada juga Mbak Nur Reza, dan juga ada Mbak Rafiqatul Maulidul Zulfa. Nah, langsung saja di sini saya sebelum memasuki terkait dengan gejala jiwa campuran akan membahas sedikit terkait dengan definisi dari psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari atau meneliti perilaku individu dalam suatu proses pendidikan. Nah, dalam ilmu psikologi pendidikan itu ada sebuah pembahasan yaitu gejala jiwa atau gejala jiwa campuran. Nah, gejala jiwa itu apa toh? Menurut KBBI, yang dikatakan sebagai gejala itu memiliki beberapa arti. Yang pertama yaitu perihal keadaan, peristiwa, dan sebagainya yang tidak biasa dan patut diperhatikan. Adapun artian yang kedua, gejala adalah keadaan yang menjadi tanda-tanda akan timbulnya sesuatu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jiwa itu memiliki banyak arti atau banyak makna, yaitu ada roh manusia, diartikan sebagai roh manusia, dan yang kedua ada seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan sebagainya. Dalam pendidikan psikologi, setiap orang memiliki sisi psikologis, di mana sisi ini berdampak pada hal-hal tindakannya atau bisa disebut gejala jiwa. Nah, gejala jiwa atau gejala jiwa campuran ini memiliki mohon maaf, sebelumnya itu tadi definisi dari gejala jiwa. Nah, sekarang gejala campuran. Apa itu gejala campuran? Gejala campuran adalah unsur kejiwaan yang sukar digolongkan kepada 3 gejala, yaitu ada perhatian, ada kelelahan, dan yang satunya saya lupa ya. Nanti akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Mbak Rafiq. Monggo kepada Mbak Rafiq dilanjutkan. Gejala campuran yang pertama yaitu perhatian. Perhatian adalah reaksi umum yang menyebabkan peningkatan aktivitas konsentrasi dan terfokus pada suatu objek baik di dalam maupun di luar dirinya. Syarat agar perhatian mendapat manfaat: yang pertama, inhibisi atau pembatasan lapangan kesadaran, yang kedua, apersepsi, dan yang ketiga, adaptasi. Macam-macam perhatian ada 5. Yang pertama yaitu perhatian spontan dan disengaja. Perhatian spontan adalah perhatian yang mengalir dari suatu kehendak karena suatu tujuan. Yang kedua, perhatian statis dan dinamis. Perhatian statis yaitu adalah perhatian yang terus-menerus terhadap sesuatu. Yang ketiga, perhatian konsentratif dan distributif. Yang keempat, perhatian sempit dan perhatian luas. Yang kelima, perhatian fiktif dan fluktuatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian ada 8. Yang pertama, pembawaan. Yang kedua, latihan dan kebiasaan. Yang ketiga, kebutuhan. Yang keempat, kewajiban. Yang kelima, keadaan jasmani. Yang keenam, suasana jiwa. Yang ketujuh, suasana di sekitar. Dan yang terakhir, kuat tidaknya perangsang dari objek itu sendiri. Minat dan perhatian. Secara umum, minat dan perhatian dianggap sama atau tidak ada perbedaan. Minat atau interest adalah sikap jiwa seseorang termasuk ketiga fungsi jiwanya, yaitu kognisi, konasi, emosi, yang berpusat pada sesuatu, dan dalam hubungan ini unsur perasaan adalah yang paling kuat.
Bekerja peristiwa dalam gejala perhatian. Yang pertama, perseverasi atau menahan. Yang kedua, adaptasi. Yang ketiga, osilasi. Yang keempat, perhatian bergerak. Dan Yang selanjutnya adalah sugesti. Sugesti adalah pengaruh terhadap jiwa atau tindakan seseorang sehingga pikiran, perasaan, dan keinginannya terpengaruh dan dengan demikian atas mengenali atau mempercayai apa yang mereka inginkan. Inti dari sugesti adalah desakan pada kepercayaan pada seseorang yang dia terima tanpa syarat. Sugestif, sesuatu yang memiliki efek sugesti yang bagus. Hal-hal yang mempengaruhi sugesti ini tidak bisa ditentukan, terkadang karena skill, jabatan, kekayaan, kejujuran, dan sebagainya. Sugestible, fitur mudah mendapatkan saran atau saran orang yang rentan terhadap pengaruh sugesti tersebut sugestif. Cara-cara yang menyugesti. Yang pertama, dengan membujuk, dengan memuji, dengan menakut-nakuti, dan dengan menunjukkan kekurangan atau kelebihan. Dan alat-alat sugesti. Yang pertama, roman muka atau seperti manis, kasih sayang, dan sebagainya. Teladan, misalnya tingkah laku yang baik, sopan santun, kejujuran, dan sebagainya. Dan yang ketiga, gambar. Gambar majalah mingguan, buku-buku, dan sebagainya. Dan yang keempat, suara. Misalnya dengan merdu, sinis, perintah, dan sebagainya. Dan yang kelima, warna. Dalam reklam atau sandiwara. Dan yang keenam, slogan atau semboyan. Misalnya dalam pertempuran, pembangunan, rapat-rapat, dan demonstrasi. Syarat-syarat yang memudahkan sugesti terjadi yaitu yang pertama, sugesti karena hambatan berpikir. Yang kedua, sugesti karena keadaan pikiran terpecah-pecah, disosiasi. Dan yang ketiga, sugesti karena otoritas. Dan yang keempat, sugesti karena mayoritas. Dan yang terakhir, sugesti karena will to believe atau keinginan untuk meyakini dirinya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang poin kelelahan. Kelelahan adalah suatu keadaan atau kondisi, baik fisik maupun psikis, bukan keinginan tertentu. Namun, kelelahan memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Karena alasan inilah, kelelahan termasuk ke dalam gejala campuran. Sebab-sebab kelelahan adalah disebabkan suatu aktivitas atau pekerjaan baik jasmani atau rohani. Macam-macam kelelahan, ada kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani adalah kekuatan fisik menurun sehingga Anda tidak dapat melakukan sesuatu dengan benar sehingga Anda mengalami kelelahan fisik. Sedangkan kelelahan rohani yaitu kekuatan jiwa berkurang sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan psikologis dengan baik. Dikatakan mengalami kelelahan spiritual atau kelelahan mental. Poin selanjutnya adalah hubungan kelelahan jasmani dan rohani. Manusia itu psikomotoris, selamanya tidak ada pemisah antara jiwa dan raga. Oleh karena itu, kelelahan fisik yang tiba-tiba juga akan dapat dipisahkan dari kelelahan spiritual dan sebaliknya. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa antara tubuh dan roh, antara kelesuan jasmani dan kelesuan rohani mempunyai hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Yang selanjutnya adalah pendapat-pendapat tentang kelesuan. Ada dua teori, yaitu teori inteksiasi dan teori biologis. Usaha-usaha untuk menghilangkan kelesuan adalah dengan caranya menghilangkan kelesuan adalah biasanya dengan istirahat atau menghentikan apa yang sedang dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok 4, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.